Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hal Kerajaan Allah yang berdasarkan pada Injil Markus bab 4 ayat 26 dan 27. Kata Yesus, kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu di malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tugas utama Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk mewartakan kerajaan Allah. Mewartakan kerajaan Allah sama artinya dengan mewartakan Allah sendiri. Namun, kerajaan Allah yang Yesus wartakan sulit untuk dimengerti dan dipahami oleh umat manusia dengan kemampuan maupun akal budinya yang terbatas. Karena itu, Yesus memakai banyak perumpamaan untuk menjelaskan arti dan makna dari kerajaan Allah tersebut. Dan dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan kerajaan Allah lewat perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Benih itu ditaburkan orang di tanah. Pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Proses tumbuhnya benih menggambarkan kerajaan Allah yang akan tumbuh dan berbuah dalam diri kita umat manusia. Namun, manusia terkadang kurang menyadarinya. Saudara-saudari terkasih, kita semua pasti sudah mengenal apa itu benih. Para petani biasanya menanam benih pada musim tertentu. Benih yang kita tanam akan tumbuh jika tanahnya baik. Selain itu, benih yang kita tanam harus dipupuk dan dipelihara dengan baik. Jika benih itu tidak dipupuk dan dipelihara, benih tersebut pasti mati. Tetapi jikalau benih tumbuh, maka benih itu menghasilkan buah yang baik. Benih itu mirip dengan sabda Yesus. Kita umat minimal tiap hari Minggu membaca atau mendengar sabda Tuhan. Sayang, sabda Tuhan yang kita dengar kurang kita hayati. Akibatnya, banyak umat Kristiani yang tidak tumbuh iman. Dengan kata lain, banyak umat Kristiani tidak berbuah, padahal Yesus mengharapkan kita berbuah. Buah-buah yang Yesus harapkan antara lain kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, dan kebaikan. Nyatanya, ada orang Kristen yang tidak sabar dalam menghadapi masalah dan kesulitan. Ada juga umat Kristen
yang tidak setia. Mereka gampang berubah serta tergoda. Saudara-saudari terkasih, kerajaan Allah artinya suatu keadaan atau suasana di mana Allah hadir dan berkarya. Namun, kerajaan Allah akan terwujud bila manusia membuka diri untuk dibimbing dan dibentuk oleh Allah. Manusia yang bisa dan mau dibimbing dan dibentuk oleh Allah adalah manusia yang rendah hati dan terbuka terhadap bimbingan Allah, sehingga pada akhirnya mengalami kerajaan Allah secara nyata. Sebaliknya, orang yang tertutup dan sombong tidak bisa mengalami kerajaan Allah. Berikut kita simak pengalaman keluarga Pak Anto, nama samaran. Pak, Bapak tidak ke gereja? Tanya Wati, anak perempuan Pak Anto. Bapak lagi malas ke gereja, jawab Pak Anto. Minggu lalu Bapak juga tidak ke gereja. Bagaimana Bapak menjadi orang baik? Kata Wati kepada ayahnya. Dengan nada marah, Pak Anto berkata kepada anaknya, "Sekarang kamu berani ya mengajari Bapak. Kalian pergi saja sendiri." Wati sedih dan jengkel mendengar perkataan ayahnya. Terpaksa Wati pergi ke gereja bersama ibu dan ketiga adiknya. Padahal sudah lama Wati menyimpan rasa rindu supaya ayahnya pergi ke gereja dan bertobat. Sebab Pak Anto, ayah Wati, jarang pergi ke gereja. Saudara-saudari terkasih, Pak Anto merasa bahwa dirinya sudah tua dan dewasa. Dia merasa tersinggung dan marah saat anaknya menjuruh ke gereja. Sementara Wati dan keluarga yang lain mengharapkan Pak Anto mau ke gereja. Sebab Pak Anto hanya sesekali pergi ke gereja. Itu pun dengan terpaksa. Pak Anto melihat bahwa dirinya baik-baik saja. Pak Anto tidak menyadari betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Bahkan Pak Anto meremehkan permintaan anaknya untuk pergi ke gereja. Pak Anto menutup pintu hatinya kepadanya Tuhan. Dalam kondisi demikian, kerajaan Allah sulit berkarya dalam diri Pak Anto. Kerajaan Allah tidak bisa terwujud tanpa keterbukaan dari manusia. Kerajaan Allah itu juga bekerja secara bertahap. Dengan kata lain, kerajaan Allah tidak bekerja secara cepat dan langsung. Manusia hendaknya membuka diri dan melakukan bagian yang harus manusia lakukan. Misalnya, melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita. Barangkali tugas yang kita lakukan tidak sempurna, tetapi yang tidak sempurna itu disempurnakan oleh Allah. Dan kesempurnaan itu akan tercipta melalui proses yang panjang hari demi hari. Apakah selama ini aku sudah membuka diri supaya kerajaan Allah dapat bertumbuh dan berbuah dalam diriku dan masyarakat? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas karya keselamatan yang Engkau kerjakan. Semoga benih sabdamu
dapat bertumbuh dan berbuah kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, dan cinta kasih. Jangan biarkan kami menutup hati terhadap kerajaan Allah. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.